Salam, selamat pagi adik-adik. Jumpa lagi dengan Ibu Ruth di ibadah sekolah minggu kita pada pagi hari ini. Ya, sebelum kita memuji Tuhan, mari kita satu di dalam doa. Bapa kami dalam surga, terima kasih. Kami bersyukur kalau pagi ini kami boleh berjumpa lagi di ibadah sekolah minggu kami pada pagi hari ini secara online. Kami percaya bahwa Tuhan memberkati kami, Tuhan akan menolong kami sehingga kami bisa mengikuti ibadah ini dengan baik. Terima kasih Tuhan, kami menyerahkan ibadah kami pada pagi hari ini dari awal, pertengahan, hingga akhirnya kami menserahkan ke dalam tangan kasih Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Ya adik-adik, kita siapkan hati kita untuk memuji Tuhan. Kita mau naikkan satu pujian kasih Yesus indah. Segala-galanya. Makanya Tuhan Yesus mau datang ke dunia untuk menyelamatkan kita. Oke adik-adik, kita mau siapkan hati kita untuk mendengarkan firman Tuhan. Namun sebelumnya kita mau naikkan satu pujian. Firman Tuhan dengar. Oke, siapkan hati kita, semangat memuji Tuhan. Shalom, gimana kabar adik-adik? Sehat ya? Sebelum mendengarkan firman Tuhan, mari kita bersatu dalam doa. Tuhan, Bapa yang bertata dalam kerajaan surga, tiba saatnya Tuhan kami untuk mendengarkan firman-Mu. Berkati hamba-Mu yang akan menyertai firman kami. Jauhkan kami dari roh-roh jahat yang mengganggu kami untuk mendengarkan firman-Mu. Biarkanlah hikmat-Mu datang atas kami, dan biarkanlah firman-Mu menjadi pelita dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan atas berkat-Mu dan penyertaan-Mu. Hanya dalam nama Allah Bapa di sorga, Putra dan Roh Kudus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Firman Tuhan kali ini terambil dari Matius pasal yang ke-28, ayat 1 sampai dengan 10. Begini firman Tuhan. Setelah hari Sabat lewat, menjelang menyingsingnya fajar, pada hari pertama minggu itu, pergilah Maria Magdalena dan Maria yang lain menengok kubur itu. Maka terjadilah gempa bumi yang
Hebat, sebab seorang malaikat Tuhan turun dari langit dan datang ke batu itu dan menggulingkannya, lalu duduk di atasnya. Wajahnya bagaikan kilat dan pakaiannya putih bagaikan salju. Dan penjaga-penjaga itu gentar ketakutan dan menjadi seperti orang-orang mati. Akan tetapi, malaikat itu berkata kepada perempuan-perempuan itu, "Janganlah kamu takut, sebab aku tahu kamu mencari Yesus yang disalibkan itu. Ia tidak ada di sini, sebab ia telah bangkit, sama seperti yang telah dikatakannya. Mari, lihatlah tempat ia berbaring. Dan segeralah pergi dan katakanlah kepada murid-muridnya bahwa ia telah bangkit dari antara orang mati. Ia mendahului kamu ke Galilea, dan di sana kamu akan melihat dia. Sesungguhnya aku telah mengatakannya kepadamu." Mereka segera pergi dari kubur itu dengan takut dan dengan sukacita yang besar, dan berlari cepat-cepat untuk memberitahukannya kepada murid-murid Yesus. Tiba-tiba Yesus berjumpa dengan mereka dan berkata, "Salam bagimu." Mereka mendekatinya dan memeluk kakinya serta menyembahnya. Maka kata Yesus kepada mereka, "Jangan takut. Pergi dan katakanlah kepada saudara-saudaraku supaya mereka pergi ke Galilea, dan di sanalah mereka akan melihat aku." Ini Yesus yang merupakan anak Allah dan penyelamat umat manusia. Ketika Yesus di dunia, ia memberitakan tentang kasih cinta Allah dan menyembuhkan orang sakit. Ia melakukan banyak mukjizat seperti menenangkan badai, bahkan membangkitkan orang dari kematian. Pemimpin dan guru-guru orang Yahudi tidak menyukai Yesus dan pengakuannya sebagai anak Allah. Mereka pun berkumpul untuk membentuk rencana untuk menyingkirkan Yesus. Judas, salah satu murid Yesus, setuju untuk mengkhianati Yesus dan menyerahkan Yesus kepada pemimpin Yahudi demi uang. Yesus sedang berdoa di bukit. Yudas pun datang dan menunjukkan Yesus kepada mereka. Yesus pun ditangkap. Yesus pun dibawa untuk menghadap kepada pemimpin wilayah itu agar mereka tahu apa yang perlu diperbuat untuk Yesus. Pun dihadapkan di depan para pemimpin bait Allah, dan mereka pun bertanya tentang pengakuan Yesus sebagai anak Allah dan penyelamat orang Yahudi. "Seperti yang kau katakan." Mereka pun murka dan menyatakan bahwa Yesus bersalah dan layak untuk mati. Yesus pun dibawa ke hadapan pemimpin Romawi, Pilatus. Mereka menyatakan Pilatus untuk menghukum Yesus, tetapi Pilatus tidak melihat sesuatu yang salah dari Yesus. Pilatus pun mengatakan bahwa akan menghukumnya dan membebaskannya. Orang Yahudi tidak menerima. Orang Yahudi itu pun marah dan mereka ingin bawa Yesus untuk dibunuh. "Bunuh dia." Karena tekanan dari orang-orang banyak itu, Pilatus pun menyerahkan semua hukuman Yesus kepada mereka, dan ia pun memutuskan untuk pergi dari tanggung jawab itu. Yesus pun disiksa, dicambuk, diludahi, diberikan kain kotor, dipasangkan mahkota duri, dan dicemooh oleh para prajurit. Ia bahkan kesulitan untuk berdiri dengan kakinya sendiri. Ia disuruh untuk membawa salibnya, bahkan ia pun kesulitan. Dan ada seorang yang membantu Yesus untuk membawa salibnya. Mereka pun membawanya ke bukit yang bernama Bukit Tengkorak, yaitu Bukit Golgota. Para prajurit itu pun membawanya dan menyalibkan ia. Mereka memaku tangannya di salib itu. Ketika Yesus disalib, orang-orang mencemooh ia dan berkata, "Jika kau anak Allah, coba turunkan dirimu dari salib itu." Tetapi Yesus tahu ia harus mati demi menyelamatkan umat manusia. Pada siang itu, kegelapan pun menyelimuti tanah itu. 3 jam kemudian, Yesus menghembuskan napas terakhirnya.
Goncangan besar pun terjadi, sehingga tabir bait Allah pun terbelah. Salah satu dari prajurit itu pun berkata, "Ia benar-benar anak Allah." Dan orang bernama Yusuf Arimatea pun mengambil Yesus dan memakamkannya di makamnya. Tiga hari pun berlalu seperti tidak ada harapan. Pada awal minggu pagi, perempuan-perempuan yang datang untuk merawat Yesus pun menemukan bahwa batu yang terbuka dan makam yang kosong. Malaikat pun datang. Ia pun berkata kepada perempuan itu, "Jangan takut, Yesus tidak di sini. Ia telah bangkit." Mereka pun mengingat bahwa Yesus pernah mengatakan ia akan bangkit pada hari yang ketiga. Mereka pun pergi kepada murid-murid Yesus dan mengatakan apa yang telah mereka lihat dan mereka dengar. Dan untuk 40 hari ke depan, Yesus pun menunjukkan dirinya ke banyak orang dan di depan murid-muridnya untuk menunjukkan dirinya hidup dan baik-baik saja. Ia berkata kepada mereka bahwa apa yang telah ia lakukan adalah satu-satunya cara untuk manusia mendapatkan pengampunan. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga ia telah mengaruniakan anak yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Ya, dari firman tersebut kita bisa tahu bahwa Allah itu maha kuasa ya, dan maha pengasih. Dia memberikan satu-satunya anaknya untuk menyelamatkan umat manusia. Tuhan Yesus disiksa, disalibkan, dan mati di kayu salib untuk menyelamatkan kita, kakak, adik-adik, dan dosanya diampuni oleh Tuhan. Baik banget ya Tuhan ya. Adik-adik juga sebagai anak-anak Tuhan harus saling mengasihi, saling mencintai satu dengan yang lain. Bukan karena adik-adik mau masuk surga, tapi kita saling mengasihi karena Tuhan Yesus udah mengasihi kita lebih dulu. Tuhan Yesus udah mau mati di kayu salib untuk kita. Untuk mengakhiri firman, mari kita bersatu dalam doa. Tuhan, terima kasih atas segala berkat-Mu dan penyertaan-Mu dan firman yang telah kami dengar dan video yang telah kami tonton Tuhan. Terima kasih atas segala penyertaan-Mu Tuhan. Biarlah firman menjadi pelita dan penerang bagi jalan hidup kami. Terima kasih Tuhan atas penyertaan-Mu. Hanya dalam nama-Mu Tuhan Yesus Kristus, Allah Bapa di sorga dan Roh Kudus, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Selamat hari Minggu adik-adik.